Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, serta dengan bertakzim kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Kami haturkan salam hormat yang setinggi-tingginya dan sehalis-halisnya. Izinkanlah kami menyampaikan materi terkait kajian tasawuf ilmiah dengan tema taati Rasul, bukan Nabi. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos yang senantiasa memfasilitasi acara ini. Acara kajian ini merupakan kajian mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa malam Rabu ba'da sholat Isya. Baiklah, mari kita mulai kajian berikut ini. Mungkin judulnya cukup bombastis ini ya. Taati Rasul bukan Nabi. Wah, ini bisa trending topik ini, bisa viral. Memang secara umum atau awam memahami Rasul seringkali melekat pada diri Nabi. Dan sesungguhnya tidaklah demikian. Ia merupakan entitas yang berbeda. Rasul adalah sebuah entitas ruhani. Dia mendiami alam qadim, bukan alam dunia ini. Dan Nabi adalah sosok manusia yang berada di dunia ini. Hanya yang menjadi permasalahan jasad dengan ruh ini kan menyatu juga gitu ya. Memang pada titik yang bersamaan, pada ruang dan waktu yang bersamaan, jasad dan ruh menyatu dalam sebuah sosok manusia. Namun menjadi hal berbeda ketika jasad sebagai sosok manusia itu telah wafat, telah meninggal, maka ruhnya sesungguhnya tidaklah demikian. Dia tetap ada karena dia sifatnya qadim. Itulah prinsip utamanya. Dan ruh Rasul selalu mendiami jasad dari Nabi dari waktu ke waktu. Baiklah, mari kita coba elaborasi lebih lanjut. Apakah itu Rasul dan apa itu Nabi? Slide ini menggambarkan sebuah tantangan bagi kita semua. Jika Anda jujur, pertanyaan ini akan merubah cara Anda beragama, yaitu tentang Nabi dan Rasul. Coba kita renungkan secara mendalam. Jika Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, ia berbeda dengan segala sesuatu, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa difikirkan, tidak bisa diperbandingkan dengan apapun. Sehingga singkatnya kita tidak tahu bagaimana Tuhan. Dan kemudian bagaimana jika Rasulnya telah tiada? Kan ini pemahaman ini banyak di umat. Wah, Rasul sudah tiada, Rasul sudah wafat. Dan yang lebih mengenaskan lagi, nabinya telah khatam. Jadi Tuhannya laisa kamitslihi syai'un, Rasulnya telah tiada, nabinya pun telah khatam, telah berakhir, telah selesai. Lantas, bagaimanakah cara kita bersambung dengan Tuhan? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Tuhan? Caranya seperti apa? Padahal Rasul adalah utusannya. Nabi adalah yang menyampaikannya.
Rasulnya katanya telah tiada, nabinya jelas disebutkan telah khatam, telah berakhir. Lantas bagaimana cara kita bersambung dengan Tuhan? Inilah sungguhnya distorsi yang sangat nyata. Sehingga umat sekarang ketika berinteraksi, beribadah dengan Tuhannya, langsung saja dan merasa itu sudah bersambung. Padahal kalau kita mau jujur, apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya? Apakah kebersambungan kita dengan Tuhan hanya sebatas keyakinan diri saja, hanya afirmasi, oh saya sudah nyambung dengan Tuhannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah perintah mengikuti taat kepada Nabi? Ini saya kira hampir seluruh manusia tidak pernah menanyakan hal ini. Semuanya dianggap otomatis saja. Oh iya, Nabi kan yang menyampaikan bagaimana kita bisa taat kepada, bagaimana kita tidak taat kepadanya. Pemahaman ini sudah menjadi pemahaman yang umum dan kita tidak pernah menanyakan apa landasannya, apa dalilnya, apa kerangka logis berpikirnya. Bagaimana kita mentaati kepada Nabi? Karena bukankah Nabi telah khatam, khotamun nabiyin, khotamul anbiya, Nabi telah berakhir. Cerita tentang Nabi telah selesai, telah khatam, Allah telah menutupnya. Dan ini termaktub dalam sebuah ayat dan juga sebuah hadis. Lantas, tidaklah mungkin taat kepada sesuatu yang telah tiada. Nah, ini kita sudah mulai panas dingin kalau kita mencermati kondisi ini. Bahwa ternyata kita tidak mempertanyakan apakah landasan hukum bagi kita untuk taat kepada Nabi. Bukankah nabinya telah khatam, telah berakhir? Maka tidaklah mungkin kita taat kepada sesuatu yang telah tiada. Ini untuk mempermudah gambaran ini bisa saya analogikan dengan presiden. Misalnya, bagaimanakah cara kita taat kepada Bung Karno? Karena saya begitu mencintai dan mengidolakannya. Padahal presidennya sudah berganti. Nah, ini yang menjadi penting. Dan bagaimana mestinya kita bertaat dalam hal menjalankan pemerintahan? Apakah kabinetnya, menteri-menterinya, rakyatnya masih taat dan mengikuti Bung Karno? Tentu tidak. Dan ada hal yang genuine, ada hal yang tidak berubah, yaitu presidennya, institusinya, lembaganya, yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi kalau ketaatan kita kepada presiden, maka itu bisa berlangsung, bisa berlanjut sepanjang masa. Tetapi kalau ketaatan kita kepada manusia, orang yang memegang tambuk kepresidenan, itulah yang bisa berubah. Sesungguhnya logikanya sesederhana itu. Oleh karenanya, mari kita pertanyakan pada diri dan menjawab secara jujur tentang hal ini. Karena ini memang akan mengubah konstruksi kita beragama. Hal yang paling mendasar akan terjadi dalam menjalankan agama. Baik, agar pemahaman kita lebih presisi dan lebih meyakinkan, saya sampaikan sebuah ayat yang sangat masyhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Ini lanjutannya masih banyak ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.
Coba cermati makna dari ayat ini. Dan yang pertama yang patut kita pertanyakan dan harus kita pertanyakan, siapakah ulil amri minkum pada saat ayat ini turun? Ini saya kira sudah mulai terlihat jawabannya. Ayat ini disampaikan Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad pada saat itu masih hidup, karena beliau yang menerima pewahyuan ini. Tetapi siapakah ulil amri ini? Karena Allah memerintahkan supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Kenapa tidak suruh taat kepada Nabi? Siapakah Allah? Sudah jelas, Allahnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Siapakah Rasul? Rasul adalah entitas rohani yang ada di alam qadim. Ini menjadi rusak kalau ini dimaknai sesuatu yang telah tiada. Allah sambungannya Rasul, Rasulnya telah tiada. Allahnya menjadi tidak ada. Jadi ini satu kesatuan yang terintegrasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ini sifatnya kebersambungan yang mutlak. Taatilah Allah, taati Rasul, serta ulil amri. Coba kita renungkan sekali lagi. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk taat kepada ulil amri di antara kamu. Siapa yang Nabi Muhammad itu taati? Karena wahyu ini kan berlaku untuk semuanya, termasuk untuk nabinya. Coba kalau kita uraikan, taatilah Allah, Nabi tentu taat kepada Allah. Taatilah Rasul, Nabi tentu taat pada Rasul. Di sini mulai terjadi distorsi. Ketika pemahaman kita tentang Rasul tidak presisi, kita pun akan bingung baru sampai sini. Masa Nabi harus taat kepada Rasul? Ini sudah sangat jelas bahwa Allah itu ingin membedakan. Ada loh dalam diri Nabi itu entitas rohani yang harus ditaati oleh Nabi sebagai manusia bumi, serta ulil amri. Dan kalau kita telusuri, saya pastikan tidak ada yang Nabi taati. Tidak ada yang Nabi taati di saat itu seorang ulil amri. Oleh karenanya dipastikan ulil amri itu siapa. Oleh karenanya kita ada pertanyaan berikutnya. Kenapa tidak diperintahkan taat kepada Nabi? Nah, apakah itu artinya kedudukan ulil amri lebih tinggi daripada Nabi? Ini pemahaman ini yang harus presisi. Jadi bukan hampir ya, jadi dipastikan ulil amri pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu itu ya dirinya sendiri. Maka konstruksi ayat ini adalah menjadi taatilah Allah yang ada di aras, taatilah Rasul yang ada di alam qadim, serta taatilah Muhammad selaku ulil amri di kala itu. Jadi bukan sebagai nabinya. Artinya Muhammad pada saat itu berkedudukan multi sosok, multi dimensi, multi peran. Jadi Muhammad berperan sebagai nabi, Muhammad berperan sebagai ulil amri. Dalam hal ketaatan ini Muhammad adalah sebagai ulil amri. Semoga ini jelas, karena kedudukan nabi ternyata setara dengan ulil amri. Kalau ada ulil amri yang lain, berarti Nabi harus taat dong. Berarti Nabi di bawah ulil amri. Karena semua manusia diwajibkan taat pada ulil amri. Sehingga kedudukan Nabi dan ulil amri pun seimbang. Oleh karenanya, apakah karena Nabi ada umur teknisnya sebagaimana khotamun nabiyyin? Nah, sekarang menarik ini kalau kita cermati lagi. Kenapa ini bukan Nabi? Karena Nabi ada umur teknisnya. Nabi sudah meninggal, sudah wafat di tahun
berapa ya? 600 sekian ya. Yang jelasan lahir 571. Itu 600 ya kurang lebih seperti itulah, silakan dihitung sendiri. Artinya setelah Nabi tidak ada, maka ketaatan pada ulil amri itu lebih terjaga. Ulil amri adalah seseorang yang berkuasa, yang terkait dengan persambungan Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang saya maksud, kedudukan ulil amri dan Nabi itu adalah sejajar. Tetapi Nabi ada umur teknisnya, hanya 63 tahun. Dan ulil amri bisa berlanjut sampai akhir zaman. Itu poin pentingnya. Ini bukan masalah tinggi dan rendahnya, namun ini adalah keberlanjutan. Ini untuk menunjukkan seberapa presisi kita harus taat. Kemudian dalam Quran surat Al-Kahfi, ini di ujung ayat yang ke-17, yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Yang artinya, siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang waliyyan mursida. Maka pertanyaan yang sama, siapa waliyyan mursida pada saat ayat ini turun? Nabi Muhammad dikasih wahyu, dikasih perintah sama Tuhan bahwa seseorang yang mendapat petunjuk maka dia akan ditunjuki. Seseorang yang disesatkan, dia tidak menemukan seorang waliyyan mursida. Nah, apakah Nabi saat itu tidak menemukan waliyyan mursida? Coba renungkan baik-baik. Nabi masih ada, Allah menginformasikan kau tersesat jika tidak bertemu seorang waliyyan mursida. Maka pertanyaannya, siapa waliyyan mursida pada saat ayat ini turun? Kenapa tidak langsung diperintahkan saja kepada Nabi? Misalnya, engkau tidak akan menemukan seorang Nabi Muhammad itu. Jadi falan tajidalahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak seperti itu teksnya? Tetapi diperintahkan untuk menemukan seorang waliyyan mursida. Secara sederhana, siapa waliyyan mursida itu? Wali adalah pengampu. Waliyyan artinya jamak berarti ya punya ya. Jadi pengampu, orang yang mempunyai urusan, orang yang mengampu sebuah urusan. Kemudian mursyid. Mursyid adalah ini. Dia entitas ruhani yang mempersambungkan. Jadi wali yang mempersambungkan ini. Inilah wali yang mursyid. Jadi ini lebih generik, ini lebih universal, ini lebih terjaga kontinuitasnya, keberlangsungannya. Karena Nabi ada umur teknisnya, ada wafatnya. Tetapi waliyyan mursida, dia akan ada sepanjang masa. Sehingga ini menjadi catatan kita, menjadi catatan yang amat penting, bahwa ternyata di kedua ayat ini, di saat Nabi masih hidup, beliau diwahyui untuk yang ayat An-Nisa 59 untuk taat kepada ulil amri, dan pada Al-Kahfi 17 dia diperintahkan untuk menemukan seorang waliyyan mursida. Sehingga dapat dipastikan waliyyan mursida pada saat ini adalah Nabi Muhammad sendiri. Jadi ini semoga clear dan menjelaskan, dan ini perlu menjadikan sebuah perenungan kepada kita semua, bahwa ternyata kita disuruh untuk taat kepada ulil amri, dan kita disuruh untuk menemukan seorang waliyyan mursida. Maka logikanya menjadi sangat jelas. Kalau kita harus taat kepada Nabi, Nabi ada umur teknisnya, Nabi ada khotamun nabiin, ada
masanya itu. Baik, kebetulan saat ini kita banyak mengeksplorasi ayat-ayat. Kita lanjut lagi kepada Quran surat At-Taubah 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ini juga harus direnungkan secara dalam-dalam. Bagaimana kalau kita memahami Rasul sudah telah tiada, sudah wafat, sudah tidak ada, padahal ayatnya telah jelas, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya, berat dirasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan ia bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Pertanyaannya, apakah ayat ini masih berlaku saat ini? Kalau kita menganggap ini sudah tidak berlaku, mungkin bisa diartikan bermacam-macam Rasulun min anfusikum ini. Tetapi sudah pasti Al-Quran ini tetap berlaku. Sehingga pertanyaannya, siapakah Rasulun min anfusikum? Utusan dari kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Sehingga mungkinkah Rasulun selalu hadir di setiap umat dan zaman? Ini pertanyaan kritisnya. Sehingga kita beragama tidak terjebak kepada nostalgia spiritual, kepada kisah-kisah, tetapi beragama haruslah dinamis. Apalagi agama yang sifatnya agama samawi, agama langit, agama keterhubungan antara manusia yang di bumi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam laisa kamitslihi syai'un. Maka persambungan itu hanya mungkin melalui persambungan rohani, sehingga dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Rasulun di sini berbeda dengan konsep Rasulullah. Rasul walaupun sama-sama Rasul, tetapi gradasinya berbeda. Kalau Rasul adalah entitas rohani, tetapi Rasul dia adalah penduduk bumi, bukan entitas rohani sebagaimana Rasul di alam qadim. Mungkin pemirsa banyak yang kurang memahami ini, nanti akan kita jelaskan dengan konstruksi yang lebih hierarkis sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Dan kemudian kita juga menarik, namun kok ini ada blur ya. Saya coba ini ya, karena ini penting ini. Nah, ini Quran surat Al-Ahzab 40. Ini benar-benar sangat strategis sekali nih ayat ini. Saya terjemahkan langsung ya. Al-Ahzab 40 menyebutkan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Coba ya kita renungkan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan dia penutup para nabi. Allah mengetahui segala sesuatu. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Dia bukan bapak dari para lelaki, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasul. Wa khotaman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sehingga berdasarkan Al-Ahzab 40 dapat dengan mudah
kita elaborasi bahwa pewarisan Muhammad tidak terikat garis keturunan. Ini sangat clear dan presisi tinggi. Karena agama ruhani itu tidak diwariskan melalui garis keturunan, tidak diwariskan melalui DNA. Dan ini kami sebagai pelaku tarekat, kami sangat memahami, karena Nabi Muhammad tidak pernah menurunkan atau mewariskan ilmunya itu kepada putra-putrinya. Karena ini sudah sangat jelas, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Dengan statement ini dari Tuhan, maka sudah sangat jelas kelompok yang membanggakan Ahlul Bait sebagai seseorang yang mempunyai semacam hak prerogatif yang mewarisi kenabian Nabi Muhammad tentu akan terbantahkan karena beliau tidak mewariskan dalam garis keturunan. Sehingga ini lebih lanjut juga yang sekarang rame-rame di medsos itu tentang siapa namanya, Habib apa ya? Oke, yang kita membanggakan garis-garis keturunan sudah selesai lah. Ini di ilmu tentang DNA juga sudah selesai. Jadi yang diturunkan terkait keturunan biologis itu ya hal-hal yang sifatnya fisik gitu, tetapi ruhani itu tidak diturunkan. Ini juga mengandung arti bahwa pewarisan adalah bukan melalui jalur keturunan, melainkan melalui jalur ruhani, sehingga menjadi presisi. Ketika ada hadis yang banyak dipertanyakan juga oleh kaum syariat tentang hadis bahwa seluruh yang Allah curahkan ke dalam dadaku telah aku curahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mempunyai garis keturunan, tetapi beliau mempunyai garis ruhani. Termasuk dulu saya ini terhadap ini yang paling nggak setuju saya lihat tentang Ahlul Bait ini. Saya konsep-konsep tentang kelompok ini ya saya tertarik gitu. Tetapi begitu ada konsep tentang Ahlul Bait, bagi saya ini menyalahi aturan, menyalahi norma, menyalahi sistem atau nilai-nilai keadilan itu. Kenapa kualitas seseorang ditentukan oleh turunan? Itu ternyata di sini terjawab bahwa ruhani tidak diturunkan. Dia bisa mendiami siapapun, sebagaimana Nabi Muhammad isi dadanya diwariskan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, secara rohani bukan bapak dari siapapun di antara kamu, bukan bapaknya Fatimah, iya dia bapak secara biologis, tapi bapak secara rohani bukan, termasuk bukan bapaknya saya, bukan bapaknya Bang Amar. Dari perspektif ini, tetapi memungkinkan dia adalah bapaknya Pak Supriyandi misalnya, ketika ruhaninya bersambung. Betapa fairnya berada di alam qadim. Ini nanti setelah ini akan jelas terlihat kalau kita gambarkan. Kemudian sebagai nabi, nah ini wa khotaman nabiin, nabi adalah kedudukan dia sebagai manusia. Dia sudah berakhir, sudah tidak ada lagi kenabian. Jadi sebagai manusia yang lahir pada 571 Masehi itu sudah berakhir, sudah selesai. Ini sudah disebutkan. Allah sudah mendeklar wa khotaman nabiyin, nabi sebagai manusia sudah berakhir kedudukannya. Makanya dari ayat-ayat tadi kan tidak ada perintah untuk menaati nabi, karena nabi adalah penduduk bumi yang mempunyai umur teknis. Nah, kita sampai kepada
puncaknya dari kajian kali ini, yaitu tentang siapa Nabi dan siapa Rasul. Ini adalah pemahaman yang kami dapat dalam perspektif Tarekat Naksabandia Halidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, sebuah tarekat arwah atau tarekat kodim yang pada intinya adalah sebuah laku atau praktek memperjalankan rohani kita di alam kodim. Jadi secara konstruksi semesta ini terbagi menjadi dimensi-dimensi. Dimensi paling atas yang garis merah ini adalah dimensi ketuhanan. Sifatnya laisa kamitslihi syai'un, undeskripsi dan undefinisi. Ketika kita menyebut asmanya, namanya, sifat-sifatnya, af'alnya, zatnya, tentang dia di alam ini, di alam ketuhanan ini, maka pada prinsipnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Namanya pun nama yang tidak terdefinisi, sifatnya pun sifat yang tidak terdefinisi. Lah kok bisa begitu? Loh iya, ini seorang yang kebanyakan umat itu tidak sampai kepada pemahaman itu. Beragama sudah tidak memikirkan, jadi mengikuti aja bagaimana nenek moyangnya mengajarinya seperti itu. Selalu yang sering saya buat contoh adalah terkait dengan salah satu sifatnya. Sifatnya adalah maha berkalam. Allah itu mempunyai kalam. Tetapi kalamnya di alam ini ya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Bagaimana mungkin Allah itu menggunakan bahasa di sini? Mau pakai bahasa apa? Kalau pakai bahasa manusia ya terdistorsi, umurnya ya sangat rendah, sangat pendek. Bahkan kitab-kitab suci yang ada di dunia ini kan bahasanya berbeda-beda. Sehingga yang pasti kalamullah di alam ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, kita tidak tahu. Makanya diturunkan secara gradatif ke alam qadim. Di sini bentuknya sudah ruh, sudah nur, sudah cahaya atau sudah partikel. Sehingga kita turunkan di alam berikutnya ini adalah alam qadim. Bentuknya ruh, nur atau cahaya. Jadi yang paling atas laisa kamitslihi syai'un, di bawahnya inilah alam partikel. Ini logik sekali ya. Tidak mungkin Tuhan tiba-tiba menciptakan gunung, sungai-sungai, laut, manusia, hewan dan sebagainya tanpa melalui alam partikel. Karena alam materi ini tersusun atas alam partikel. Jadi logikanya sangat masuk gitu. Oh Tuhan kan maha segalanya. Iya, Tuhan maha segalanya. Tetapi untuk menjadi maha segalanya harus mempunyai aturan yang presisi tinggi. Itulah Allah maha mutlak, maka tidak mungkin berada di alam mutlak. Maha mutlak aja tidak mungkin berada di alam mutlak itu. Makanya ada sosok Tuhan di alam ini namanya Rasulullah. Ruhani Rasul bentuknya. Fungsinya sebagai adaptor dimensional, mengadaptasi alam ketuhanan dengan alam manusia. Dan di dunia ini adalah alam relatif. Penerima atas pewahyuan ini namanya Nabi. Inilah yang disebut dengan jalur wasilah ini. Ini adalah ultrastruktur rohani yang sumber atau kausa primanya adalah Allah. Adaptor dimensional yang mengadaptasi adalah rohani Rasul. Transmitternya, penerimanya namanya Nabi. Ini pemahaman ini harus benar-benar pemahaman yang harus benar-benar diyakini, yang otomatis lah bahwa kesadaran kita itu harus seperti itu. Kalau enggak, kita nanti akan mudah terombang-ambing, kita akan mudah meleset dalam beragama itu. Inilah yang disebut dengan tali wasilah. Nah, tali wasilah di komponen pertama dan kedua, di alam maha qadim dan alam qadim, sifatnya qadim. Jadi Allah dan Rasul itu sifatnya qadim. Maka konstruksi ini sifatnya baku, kekal dan permanen.
Ini tetap ada walaupun dunia ini sudah tiada, walaupun dunia ini belum ada. Walaupun dunia ini telah tiada, ini tetap ada konstruksi ini sampai ke sini nih dua ini. Kemudian yang kedua, Allah dan Rasul selalu berdampingan antara Maha Qadim dengan Qadim, gradatif ini, tidak equal, makanya perhubungannya itu sifatnya vertikal. Hubungan dengan Tuhan itu sifatnya vertikal semua, gradatif dan vertikal. Maha Qadim, Qadim, kemudian relatif. Dan di alam ini sifatnya non materi, non ruang dan non waktu. Tidak ada padanannya di alam dunia ini. Sehingga kita sekarang dengan mudah mendeskripsikan apa itu akhirat, apa itu qadim. Sesuatu yang tidak kita temukan di alam dunia ini yaitu akhirat. Alam di balik yang menghijab kita, di balik materi itulah alam akhirat. Sehingga secara lebih teknis lagi, hubungan Allah dengan Rasul itu sifatnya abadi, sifatnya qadim, termanifestasi dalam ibadah-ibadah kita yang ini. Yang pertama, kita ambil contoh syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul. Ini nanti akan berbeda karena Nabi Muhammad pun sebagai Nabi, syahadatnya pun begitu kepada Muhammad sebagai Rasul. Bahkan seluruh Nabi ya bersyahadatnya kepada yang entitas ini. Walaupun teksnya saya tidak tahu persis, Nabi Adam pakai teksnya seperti apa saya nggak tahu, belum ada informasinya. Tetapi saya pastikan seluruh nabi-nabi pun bersaksi kepada Allah yang ini dan kepada Rasul yang ini. Karena ini baku, ini permanen. Kemudian bukti yang kedua, rukun iman. Iman pertama kepada Allah, kepada malaikat, dan berikutnya iman kepada Rasulullah. Jadi digandeng terus, Allah sama Rasulnya itu gandeng. Dan Rasulullah di sini tidak ada nama, karena ini alam partikel, nggak ada nama di sini, nggak perlu nama, nggak perlu identitas. Ini adalah sebuah entitas yang genuine, yang otentik, yang partikel, bukan materi, jadi tidak perlu identitas. Kemudian contoh yang ketiga, atiullaha wa atiur Rasul. Ini perintah ini pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ulil amrinya dibawa di sini ini. Karena ini bagaimana prakteknya? Sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un bersambungan dengan sesuatu yang qadim, sesuatu yang sifatnya ruh atau cahaya atau partikel. Bagaimana cara kita bersyahadat kepada ini? Ini kan permasalahannya. Orang akhirnya kan menggampang-gampangkan, ya udahlah yang penting menyatakan saja. Padahal ini yang harus dicari, syahadat kita, persaksian kita gimana terhadap sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un, sesuatu yang qadim, yang tidak teramati dari sini. Rukun iman, iman kepada Allah, kita kan tidak pernah mencari. Iman kepada malaikatullah, kita tidak mencarinya. Iman kepada kitabullah, kitab yang di bawah yang diributin, bukan kitab yang ini, kitab yang partikel, kitab yang ruh. Iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, itu semua. Iman itu adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang mutlak, yang bisa dicapai oleh siapapun manusia, tidak terikat oleh agama yang ada di dunia ini yang macam-macam. Ini genuine, ini universal. Kalau orang sudah sampai pada level ini, tidak penting mereknya apa, namanya apa, itu tidak penting. Bukankah Nabi Ibrahim selamat? Padahal tidak seperti kita pengajian kayak gini ya.
Dan sholatnya pasti tidak seperti kita. Nabi Musa juga selamat, bahkan beliau ini sudah ada di surga. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya sudah ada di surga ketika Nabi Mi'raj itu. Jadi sudah jelas. Bagaimana prakteknya? Ini harus dipertanyakan. Orang zaman sekarang karena terlalu pinter, jadi akhirnya keblinger itu ya. Karena orang zaman sekarang merasa hebat, jadi dari sini nih, dari dunia langsung menyembah ke sini. Oh, kan udah bisa kan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha meliputi. Iya, Allah mengetahui semuanya, tetapi kita kan nggak mengetahui Dia. Enak aja pakai, oh kan Allah sebagaimana prasangka hambamu. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana prasangkaan kita? Bisa ngaco, boro-boro presisi ngaco itu. Nggak mungkin prasangka kau menembus ini. Ini presisi tinggi. Kita berkomunikasi dalam dimensi yang sama di dunia ini. Ketika berbeda ruangnya, itu pun harus memakai teknologi. Terutama teknologi handphone itu ya, seluler itu sudah sangat tinggi teknologinya. Loh, kok berkomunikasi dengan ini pakai prasangka? Inilah yang apa ya? Kenapa tidak berpikir ya, umat kita hidup di abad 21, teknologi sudah sangat support. Logika-logika kita yang dibangun itu sudah sangat presisi. Konstruksinya harus sudah jelas. Apakah itu sampai itu pun tidak, bahkan tidak perlu dalil. Itu sudah dalam pemahaman yang tak terbantahkan. Berkomunikasi lewat dimensional tidak mungkin dengan cara-cara mekanik, dengan gerakan, dengan ucapan, dengan mantra-mantra. Itu akhirnya ketemunya di sini-sini lagi. Misalnya saya yang umum aja ya, mantra-mantra itu ya, sebelum ada agama, itu semuanya ya partikel-partikel di alam dunia ini. Dia hanya muter-muter di sini, nggak mungkin menembus di beda alam itu. Menuju alam ketuhanan itu ada treatment khusus. Makanya Nabi Musa kan ketika mau bertemu Tuhannya, sampai beliau istilahnya berkholwat selama 40 malam itu ya. Kemudian Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu, beliau berkholwat di Gua Hiro 6-7 tahun. Bahkan Buddha Gautama juga sekitar 7 tahun di bawah pohon Budi itu. Kita di Indonesia mengenal juga Sunan Kalijogo yang sampai tubuhnya itu dipenuhi dengan lumut itu ya, karena untuk sampai kepada ketersambungan rohaninya. Sehingga satu-satunya jalan kita beragama harus melalui transmitternya. Dulu itu Nabi, betul, tetapi ternyata tidak ada perintah kita untuk menaati Nabi, karena Nabi telah khatam, telah selesai. Tidak ada perintah taat dan mengikuti Nabi, tidak ada. Bahkan Allah sudah mendeklar dengan tegas, sudah khatam Nabi itu. Kamu udah jangan mengikuti itu lagi. Inilah yang namanya nostalgia spiritual. Seluruh agama di muka dunia ini sekarang itu nostalgia, membangga-banggakan nabinya yang sudah khatam. Semuanya sama itu, dan semuanya yakin. Mudah-mudahan ini seluruh dunia ini nanti paham ini. Itu anak SD aja sekarang sudah tahu tidak mungkin sampai itu, beda dimensi ruang dan waktu, dan tidak ada ultrastrukturnya. Orang berhubungan antar ruang dan waktu di alam relatif ini harus ada infrastruktur yang memadai, apalagi yang lintas dimensional. Dan kesimpulan berikutnya, hanya ada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana An-Nisa 59, 64, dan 69. Ini hanya ketaatan kepada ini. Tetapi sekali lagi, ininya laisa kamitslihi syai'un, ininya qadim, partikel ruhani, cahaya. Bagaimana? Memang nggak mudah beragama itu. Jadi ingat kata-kata Profesor Kadirun Yahya, semudah-mudahnya urusan adalah urusan agama. Kalau yang telah tersambung ini,
Tetapi sesulit-sulitnya, sepelik-peliknya urusan adalah urusan agama ketika belum bertemu persambungan ini. Oleh karenanya pasca khotamun nabiyyin selalu ada pewarisnya. Nah, pewarisnya ini juga, makanya kan coba ya, saya dari kecil kebetulan memang naluriah saya nggak suka aja seperti itu, membanggakan turunan-turunannya itu ya, yang disebut dengan apa itu yang sekarang kelompoknya, mohon maaf, yang Habib itu dan sebagainya, itu benar-benar itu dulu saya di kampung itu istilahnya kalau kedatangan itu nggak punya aja harus ngutang-ngutang itu, kadang-kadang ngutangnya ke ibu saya gitu kan. Karena ibu saya lebih mungkin karena pegawai itu ya, jadi itu sampai seperti itu gitu. Termasuk kepada Syiah itu saya nggak sukanya ada konsep imamah itu, yang imamah itu dianggap sebagai ahlul bait, itu menutup, nggak mungkin Tuhan itu istilahnya tidak adil lah, tidak fair itu. Masa itu hanya untuk kelompoknya tertentu. Ternyata di sini terjawab, pewaris Nabi itu bukan terikat dengan keturunan, tetapi dengan rohani. Dan sudah dibuktikan oleh Nabi itu tidak mewariskan kepada anak cucunya. Ini biarkan saja itu mengalir sebagaimana peristiwa rohani. Dan siapa pewaris Nabi? Ini ulil amri minkum, rasulun min anfusikum. Hanya saya juga nggak tahu kenapa terminologi rasulum itu dihilangkan dari pemahaman umat. Bahkan rasul itu sudah meninggal. Padahal ini kan sederhana saja, ini kan utusan di zamanmu, di antara kaummu, di antara dirimu, yang selalu ada setiap saat. Dan kemudian yang keempat adalah waliya mursida. Tetapi semuanya ini sifatnya sementara, dinamis ini. Makanya untuk praktek kita mempersambungkan dengan ini harus selalu menemukan ini. Nabinya telah hatam, ada ulil amri minkum di antara kamu. Ini bisa setiap saat ada rasulun min anfusikum, ada wali yang mursida. Pada intinya ini adalah semuanya adalah pewaris Nabi yang sifatnya sementara dan berganti-ganti. Bahkan para pelaku tarekat pun di sini terjebak. Sudah ketemu ulil amri minkumnya, sudah ketemu wali mursidanya, kemudian ini meninggal juga kan, namanya juga manusia meninggal. Ada wali mursida yang baru, yang waris, ada pewaris Nabi yang baru, nggak mau juga mengikuti ini. Pola-pola nostalgia berspiritual, kembali ke nabinya, ini sama, kembali kepada mursidnya yang terdahulu. Ini kan logika-logika sederhana saya kira yang tidak perlu kita terlalu menentang gitu, terlalu ngotot. Ini santuy-santuy saja sesungguhnya kalau kita menggunakan rasionalitas kita. Orang dalilnya juga sudah jelas, cuma selama ini kan kita saling menutupi. Coba kalau kita sedikit membaca literasi tentang Sunni dan Syiah, itu kan hanya permasalahan memaknai sunnah itu. Yang satu sebagai kebiasaan Nabi, yang satu sebagai keluarga Nabi, ahlul bait. Itu hanya satu kata itu. Sehingga hadis di Syiah berbeda dengan hadis di Sunni. Hanya satu kata, kemudian dimaknai sendiri. Dan tadi ternyata terjawab di Al-Ahzab itu. Bukan kedua-duanya. Mengikuti Nabi juga tidak perlu karena sudah ada pewarisnya. Mengikuti ahlul bait juga tidak perlu karena bukan maksudnya pewaris secara biologis, tetapi secara rohani. Ini clear sekali ini. Jadi Al-Quran itu ya sangat rasional. Kalau manusia abad 21 masih membanggakan tafsir-tafsir yang ribuan tahun yang lalu, ya perlu ini lagi itu ya. Perlu kita merenung kembali. Masa kita terjebak dalam hal-hal yang sangat prinsip, yang sangat sederhana, kita memegang sangat erat itu ya. Padahal itu tidak masuk akal. Ini biar lebih gamblang lagi, tambahkan lagi. Pokoknya di episode ini saya banyakin ayat itu.
biar tidak terlalu banyak diskusi, yaitu Quran An-Nisa ayat 69 yang artinya siapa yang menaati Allah dan Rasul. Nih sama ini berhampiran ya, berhimpitan keterkaitan Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Tuh, coba ini pelan-pelan ya. Yang menaati Allah dan Rasul akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapakah itu? Ternyata yang pertama adalah para nabi. Ini sudah sangat clear. Iya, Muhammad itu berkedudukan sebagai Rasul ruhaninya, tetapi pribadinya adalah para nabi. Beliau adalah seorang nabi, beliau taat kepada ini. Seluruh nabi ya taat kepada Rasul. Kemudian para pencipta kebenaran, siddiqin gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siddiqin. Ini pernyataan ini sangat universal ini ya. Bahasanya coba, siddiqin ini loh kebenaran yang memperjuangkan itu. Tidak pakai turunan-turunan. Hari ini kita masih bicara tentang DNA. DNA itu hubungannya dengan jasad manusia. Paling tinggi itu ya dengan akal, dengan intelijensi, dengan EQ paling tinggi ya, dengan bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, ya sebentar situ. Masa kita terjebak pada pemahaman itu? Ilmu biologi sudah sedemikian majunya. Kemudian apa? Orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang yang saleh, para sholihin. Ini sudah jelas. Jadi kedudukan Nabi itu di sini. Ini yang sifatnya baku kekal, Allah dan Rasul dan saling berhampiran. Tetapi Nabi, siddiqin, syahid, syuhada dan sholihin itu entitas alam dunia. Dan inilah orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ini kalau dilanjutkan dengan Al-Fatihah, ketemu ini ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Itulah orang-orang yang diberi nikmatnya ini. Sudah sangat jelas. Nah, kemudian Quran surat An-Nisa 64 yang artinya wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Tuh, taatnya kepada Rasul. Karena Rasul itu qadim, dari dulu sampai sekarang ada. Bahkan sampai dunia ini tidak ada, dia tetap ada. Karena ini persambungan yang permanen, yang mutlak, yang tidak pernah berubah. Kita disuruh taat kepada Rasul. Tetapi Rasul entitas ruhani, kita jangan kepedean juga, mentang-mentang sudah ikut tarekat, wah, ruhaniku sudah dengan Rasul. Iya, memang seperti itu, tetapi harus ada treatmentnya. Jangan hanya mengaku saja, karena ini bisa juga terjebak menjadi dogma baru, gitu. Dogma dalam bertarekat, ini hati-hati juga. Memang di ilmu agama kita harus presisi tinggi kita. Untuk ditaati dengan seizin Allah, seandainya mereka, orang-orang mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Coba ini, ketika seseorang itu berbuat zalim dan ingin memohon ampunan kepada Allah, itu melalui Rasul, dan Rasul pun memohonkan ampunan. Ini kalau disandingkan dengan Quran surat As-Surah 51 ini ya nyambung banget, bahwa Allah tidak mungkin berkalam langsung dengan manusia. Ada pembawanya, ada utusannya. Rasul ini dia adaptor dimensional yang mengadaptasi dimensi dunia dengan dimensi alam ketuhanan. Ini Rasul. Bahkan ada hadis juga yang menyatakan bahwa doamu itu tertahan di antara langit dan bumi sampai bersolawat gitu kepada Nabi. Nabi kemudian bersambung kepada Rasul, ya,
tetap aja ujung-ujungnya adalah seperti itu. Saya kira ini tidak terlalu jelas ya. Nah, ini kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Semoga kesimpulan ini bisa terbaca, makanya saya buat yang gede ini. Bahwa pewaris Nabi bukanlah keturunan biologis. Ini kepada makhluk di muka bumi, Anda yang hidup di abad 21, pasti Anda akan membenarkan ini. Bahwa pewaris Nabi bukanlah keturunan biologis. Ada hamba-hamba yang disucikan. Ia adalah ulil amri minkum. Ia bisa juga seorang waliya mursida atau rasulun min anfusikum. Pribadi-pribadi inilah yang dimaksud dengan al-ulama warasatul anbiya. Dia sebagai seorang yang alim, pewaris para nabi, inilah. Dan cluenya, Nabi sudah khatam, sudah berakhir, sehingga tidak ada perintah untuk mengikuti atau taat lagi kepada Nabi, tetapi kepada Rasul. Tuh, saya kira judul yang kami sampaikan yang bombastis itu ya kesimpulannya ada di sini gitu ya. Demikian, ternyata sudah sampai jam 9. Kita cukupi. Apa Pak Supri mau ada pertanyaan? Saya tanya. Oh, monggo Pak Saung. Saya ikuti. Benar, Pak. Ih, jangan dilihat dari sini. Nggih, monggo. Saya ikuti mohon tidak dari awal ya Pak Soekarno. Nanti ada 4 di 1, 2, 3, 4 ada ulul amri minkum. Nah ini. Saya mohon maaf karena saya juga tidak paham dengan bahasa Arab ya. Mungkin izin supaya saya bisa memahami, izin bisa dijelaskan supaya saya paham. Ada artinya itu terus contohnya bagaimana gitu kan, pewaris daripada Nabi ya, yang dalamnya di dalam kodimnya ada Rasulullah gitu. Nah, pewaris itu artinya mana ya? Ini nih. Ya itu ya. Nggih. Ulul amri Rasulullah bin Anfusikum ya, itu maksudnya apa ya? Terima kasih. Nggih. Jadi persambungan antara Allah di alam ketuhanan dengan manusia di alam dunia ini tidak bisa secara serta-merta. Allah sudah membuat ultrastruktur rohani, itu namanya tali wasilah. Persambungan ini ada yang sifatnya baku, kekal dan tetap permanen, yaitu Allah yang di alam ketuhanan, di ars itu dengan rohani Rasul di alam kodim, alam partikel, alam ruh, alam cahaya. Ini persambungan ini sifatnya baku dan kekal. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah adalah yang di dunia ini. Sehingga ketaatan kita itu bukan kepada pribadi diri-diri manusia ini, karena ini akan berakhir. Nabi Musa berakhir, masa kita akan setia terus kepada Nabi Musa? Kan diganti berikutnya, ada nabi-nabi berikutnya, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu ada umur teknisnya. Demikian juga sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu secara kenabian telah khatam, telah berakhir. Dan Tuhan selalu menunjuki, ada loh hamba-hamba yang disucikan rohaninya, yang mempunyai kriteria-kriteria, ada syarat dan rukunnya, yang bisa menggantikan posisinya sebagai transmitter rohani, yang bisa menghantarkan rohani umat kepada sistem wasilah itu.
Ini pewaris Nabi ini bentuknya bisa seorang ulil amri minkum. Ini adalah pemimpin agama, pemimpin yang bisa menyambungkan rohani umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga seorang rasulun min anfusikum. Tetapi rasul di sini bukan rasul yang ini. Ini rasulun adalah utusan di antara kamu. Jadi ada manusia-manusia terpilih di dunia ini yang membawa, intinya ini Pak Sawung, yang membawa channel ini. Ruhani Rasul itu adalah sebuah channel atau sebuah frekuensi ilahi yang tetap. Jadi orang-orang ini, hamba-hamba terpilih ini, ruhnya ini adalah ruhani ini, Pak Sawung, ruhani Rasul. Dia membawa frekuensi ini, membawa channel ini. Inilah. Bisa juga seorang wali yang mursida. Makanya kedudukan umat kita di dunia ini sungguhnya cukup menginduksi. Kita cukup mempersamakan gelombang, mempersamakan frekuensinya melalui resonansi dan vibrasi. Ini kalau dijelaskan nanti masuk kepada kaifiat-kaifiat atau metodologi di dalam tarekat kita. Itu kita mengenal ada teknik rabito, kita ada tawajuh, suluk dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka itu. Dan setiap masa ini selalu ada. Karena Nabi itu sudah khatam, sudah berakhir. Seluruh kisah tentang Nabi itu ada akhirnya dan ada penerusnya. Begitu penerusnya selesai, nggak hilang, jejaknya hilang, maka diturunkan Nabi baru. Demikian juga Nabi Isa diturunkan ada 12 utusannya yang berikutnya, ya ada Lukas, Yohanes, Petrus dan sebagainya itu ya. Itu sampai akhirnya hilang itu. Cuma umat tidak menyadari itu, maka diutuslah Nabi baru, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beliau wafat, ada juga penerusnya. Sebagaimana yang tadi disampaikan, yang pertama adalah ulil amrinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya, ini bisa terdeteksi di jalur thariqat ini. Tetapi seringkali yang menjadi permasalahan, umat itu terikat dengan sosoknya ini. Padahal ini adalah alam relatif. Kalau dengan sosoknya, kita pasti kasihan kalau terjadi perpindahan ini, perpindahan sosok itu. Sosoknya wafat, umat kebingungan. Dan bahkan sering-seringnya dia tetap mengidolakan, dia tetap mempersambungkan kepada sosok yang telah ada. Padahal selalu ada gantinya. Itulah indahnya dinamika kehidupan di alam dunia itu begitu. Tetapi orang yang sudah paham frekuensi ini, walaupun sudah pindah, dia akan ketemu. Kebetulan saya punya channel itu yang yang followersnya itu orang-orang yang memang pelaku. Dia tahu itu, wah saya mursyid saya sudah berlindung, sudah almarhum. Dan saya tahu itu tidak ada ininya, tidak ada gerengnya lah, tidak ada channelnya, saya tidak menemukan frekuensinya. Itu dia paham, dia tahu menempati mana ruhani Rasul, menempati di mana channel ini, frekuensi ini ada di mana. Makanya umat yang sudah paham, yang biasa mengikuti pola ini, pola keterbimbingan, dia akan paham. Dan itu yang hilang. Kita sebagai manusia modern ya langsung saja dari sini langsung menyembah ke alam sini. Akhirnya kan sungguhnya kalau dielaborasi ini menyembah diri sendiri. Tuhan yang kita ciptakan. Apa kita yang dimaksud Pak Saung? Kalau kurang ini nanti kita jelaskan di rumah. Demikian, karena sudah jam 9 kita akhiri kajian kali ini, yaitu ini menjadi sangat penting dan ini akan kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Bagaimana cara kita taat kepada Rasul dalam implementasinya, karena Nabi sudah khatam dan ternyata memang tidak ada perintah untuk mengikuti Nabi. Ini memang menjadi terdistorsi di alam nyata dalam kehidupan kita. Kita seringkali ada sekelompok manusia, sekelompok umat yang menyatakan, oh saya ini lebih
nyunah itu. Saya lebih mengikuti Nabi. Tetapi kalau silakan profil Anda dieksplorasi secara habis-habisan, sandingkan dengan profil Nabi Muhammad, pasti berbeda. Karena yang ditiru adalah zahirnya, yang ditiru adalah nabinya yang sudah hatam. Tetapi ruhaninya yang ini kalau ditiru yang ini genuine, pasti presisi. Itu. Tetapi kalau kita mengikuti sesuatu yang relatif, mohon maaf misalnya hanya sebatas ukuran rambut, model celana, itu amat relatif itu, cara makan itu. Itu bukan nilai-nilai yang ruhani, nilai-nilai yang mutlak. Nilai yang mutlak tidak berubah ini. Jadi itu semoga pesan ini bisa diterima dengan baik, karena ini kita akan terus secara serial mengeksplorasi area ini, sehingga kita benar-benar beragama dalam presisi tinggi, karena ini sesuatu hal yang tidak mudah. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada jamaah baik yang online maupun yang offline, dan sekali lagi kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang berada di wilayah Japos, Tangerang Selatan. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.